ini saya akan membahas kisah kelam salah satu pembunuh bayaran yang paling sadis dalam sejarah mafia Italia, yaitu Giovanni Brusca. Dari darah dingin yang mengalir dalam setiap aksinya hingga perangnya dalam pembunuhan hakim anti mafia, Giovanni Falcone. Kisah ini penuh dengan konspirasi, kekejaman, dan dampak yang mengguncang dunia. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas kisah kelam salah satu pembunuh bayaran yang paling sadis dalam sejarah mafia Italia, yaitu Giovanni Brusca. Dari darah dingin yang mengalir dalam setiap aksinya hingga perangnya dalam pembunuhan hakim anti mafia, Giovanni Falcone. Kisah ini penuh dengan konspirasi, kekejaman, dan dampak yang mengguncang dunia. Siapkan diri kalian untuk sebuah perjalanan yang membuka sisi gelap mafia Sisilia. Let's go to that story. Giovanni Brusca lahir pada tanggal 20 Februari 1957 di San Giuseppe, wilayah Palermo, Sisilia, Italia. Dari keluarga mafia yang sangat berpengaruh, kakek dan kakek buyutnya awalnya adalah petani, tetapi kemudian diangkat menjadi anggota kelompok mafia setempat. Ayahnya Giovanni Brusca yang bernama Bernardo Brusca adalah tokoh mafia lokal yang sangat disegani. Karena kejahatannya, Bernardo dihukum penjara seumur hidup karena keterlibatannya dalam berbagai pembunuhan berencana. Bernardo beraliansi dengan kelompok Corleonesi yang dipimpin oleh tokoh mafia terkenal seperti Salvatore Rina, Bernardo Provenzano, dan Leoluca Bagarella sebagai Capo Mandamento, yang artinya kepala distrik mafia San Giuseppe. Ia kemudian mewariskan posisinya tersebut kepada salah satu putranya, yaitu Giovanni Brusca, setelah dirinya dipenjara pada tahun 1987. Giovanni Brusca memulai karirnya di mafia sebagai sopir pribadi Bernardo Provenzano saat usianya masih sekitar 20 tahun. Dari posisi ini, pangkatnya naik menjadi pembunuh bayaran utama dalam faksi Corleonesi yang mendominasi sindikat mafia Sisilia pada tahun 1980 dan tahun 1990. Brusca terkenal dengan kekejamannya dan mendapat julukan seperti Il Vero yang artinya si babi dan Ius Scena Cristiani yang artinya pembunuh rakyat, mencerminkan reputasinya sebagai sosok yang haus darah dan tak kenal ampun dalam melaksanakan tugas pembunuhan. Ketika ayahnya ditangkap, Brusca mengambil alih peranannya sebagai kepala mafia distrik San Giuseppe dan menjadi anggota utama di balik aksi-aksi kriminal paling mengerikan dalam sejarah mafia Sisilia, termasuk pembunuhan hakim anti mafia yaitu Giovanni Falcone pada tahun 1992, serta penculikan dan pembunuhan mengenaskan terhadap anak pegawai mafia yang menjadi informan. Jejak berdarah Giovanni Brusca, 4 pembunuhan yang mengguncang Italia dalam dunia dipenuhi rahasia gelap mafia Italia. Giovanni Brusca muncul sebagai sosok yang tak terlupakan, pelaku kekejaman yang mengguncang negara Italia hingga ke akar-akarnya. Bersama kelompoknya, ia menciptakan kisah-kisah pembunuhan yang penuh intrik, ketakutan, dan tragedi. Mari kita telusuri bersama setiap peristiwa mengerikan ini, membuka tabir kelam yang selama ini tersembunyi, dan memahami dampak besar yang ditinggalkan pada sejarah Italia. Pembunuhan yang sempat mengguncang Italia adalah pembunuhan hakim Giovanni Falcone pada tahun 1992. Cara Giovanni Brusca membunuh Giovanni Falcone atau pembantaian Capaci pada tanggal 23 Mei 1992. Pembunuhan hakim anti mafia Giovanni Falcone adalah salah satu pembunuhan paling terkenal dalam sejarah Cosa Nostra. Giovanni Brusca yang dikenal sebagai Il Vero yang artinya si babi, Lo Scena Cristiani, pembunuh rakyat, adalah orang yang secara langsung menekan tombol peledak membunuh Falcone. Berikut adalah rincian lengkap cara Brusca dan kelompoknya melaksanakan pembunuhan ini. Pembunuhan hakim Giovanni Falcone pada tahun 1992 merupakan salah satu momen paling kelam dalam sejarah Italia dan menjadi titik balik dalam perang melawan mafia Sisilia. Kejadian ini tidak hanya mengejutkan Italia, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional terhadap kekuatan dan kekejaman organisasi Cosa Nostra.
Giovanni Falcone adalah seorang hakim anti-mafia terkemuka yang telah memimpin pengadilan besar-besaran dan berhasil mendakwa 475 mafia atas berbagai kejahatan yang berkaitan dengan aktivitas mafia pada tahun 1980. Karyanya yang paling terkenal adalah Maxi Trial pada tahun 1986 sampai 1987 yang berhasil memenjarakan lebih dari 338 anggota mafia, termasuk beberapa bos penting seperti Salvatore Totorina, Bernardo Provenzano, Michael Agrenzo. Kesuksesan ini membuatnya menjadi target utama organisasi mafia. Pembunuhan Falcone direncanakan secara sangat matang oleh bos mafia Salvatore Totorina atau Salvatore Rina yang dikenal sebagai Toto Iucurto, Toto si pendek, La Belva yang artinya si binatang buas, I Capo de Capi yang artinya bos dari para atasan. Karena kekejamannya, rencana pembunuhan ini melibatkan banyak anggota mafia tingkat tinggi, termasuk Giovanni Brusca yang bertindak sebagai pelaksana utama. Pada tanggal 23 Mei 1992, Falcone bersama istrinya Francesca Morvillo dan 3 pengawalnya sedang dalam perjalanan dari Bandara Palermo menuju kota. Mereka menggunakan mobil yang dikawal sangat ketat. Namun mafia telah mempersiapkan jebakan di jalan raya dekat Capaci. Para anggota mafia telah mempersiapkan jebakan di bawah jalan raya dan mengikat 13 tong berisi 400 kg peledak di papan luncur. Lalu meletakkannya di terowongan drainase di bawah jalan tol, sekitar 400 kg bahan peledak. Selama beberapa bulan sebelumnya, mereka mempelajari rutinitas Falcone dan menentukan titik terbaik untuk menempatkan bom tersebut. Mereka bahkan mengetahui jadwal penerbangan Falcone dari Roma ke Palermo pada hari itu. Ketika konvoi Falcone melintas di atas titik yang telah ditentukan, Giovanni Brusca yang bersembunyi di bukit terdekat menekan tombol detonator. Ledakan yang terjadi sangat dahsyat menciptakan kawah sedalam 8 meter di jalan raya. Mobil Falcone terlempar sejauh 100 meter dari titik ledakan. Falcone, istrinya dan ketiga pengawalnya, agen Antonio Montanaro, Vito Schiavone, dan Rocco De Cillo tewas seketika dalam pemboman tersebut. Dampak pembunuhan ini sangat besar bagi Italia. Rakyat Italia marah dan berduka. Ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes dan menuntut tindakan tegas terhadap mafia. Pembunuhan ini memicu perubahan besar dalam kebijakan anti-mafia Italia. Pemerintah mengesahkan undang-undang terbaru yang lebih ketat, termasuk hukuman yang lebih berat untuk kejahatan, untuk memberantas mafia. Kedua pembunuhan ini menjadi simbol perjuangan Italia melawan kejahatan terorganisir dan menginspirasi generasi baru penegak hukum anti-mafia. Giovanni Brusca, si pelaku utama, akhirnya ditangkap pada tahun 1996 dan menjadi saksi kerjasama yang mengungkap banyak rahasia mafia. Namun pembunuhan Falcone tetap menjadi noda hitam dalam sejarah Italia yang tidak akan pernah terlupakan oleh masyarakat. Warisan Falcone tetap hidup melalui karya-karyanya dan semangatnya dalam memerangi mafia. Hari ini namanya dihormati sebagai simbol keberanian dan integritas dalam perjuangan melawan kejahatan terorganisir. Bandara Palermo pun dinamai ulang menjadi Bandara Falcone Borsellino untuk menghormati 2 hakim yang gugur dalam perang melawan mafia. Pembunuhan yang kedua yang dilakukan oleh Giovanni Falcone adalah pembunuhan Hakim Paolo Borsellino. Pembunuhan Hakim Paolo Borsellino pada 19 Juli 1992 menandai babak kelam kedua dalam sejarah perang Italia melawan mafia. Hanya 57 hari setelah pembunuhan rekannya, yaitu Giovanni Falcone. Peristiwa ini mengguncang Italia hingga ke intinya dan membuktikan keberanian Cosa Nostra dalam menantang negara. Paolo Borsellino adalah hakim anti-mafia terkemuka yang bekerja sama sangat erat dengan Falcone. Keduanya merupakan bagian dari kelompok investigasi kecil di Palermo yang berani melawan kekuatan mafia. Setelah kematian Falcone, Borsellino tahu dirinya target berikutnya. Namun ia menolak perlindungan ekstra dan terus melanjutkan pekerjaannya untuk memberantas mafia Italia. Pembunuhan ini terjadi di Via de Amelio, Palermo, tepat di depan rumah ibu Borsellino, sebuah mobil Fiat berplat 126 yang telah dipasang bom seberat 90 kg bahan peledak diparkir di jalan itu beberapa jam sebelumnya. Ketika Borsellino tiba bersama 5 pengawalnya pada pukul 16.58,
Bom tersebut diledakkan dari jarak jauh menggunakan detonator radio. Ledakan itu sangat dahsyat. Borsellino dan 5 pengawalnya, Agostino Catalano, Emanuele Loi, Vincenzo Limulli, Walter Edi Cosina, dan Claudio Traina, tewas seketika. Emanuele Loi menjadi polisi wanita pertama yang gugur dalam tugas melawan mafia. Kekuatan ledakannya begitu besar hingga meratakan bangunan di sekitarnya dan meninggalkan kawah sedalam 2 meter. Pembunuhan ini direncanakan oleh bos mafia, Salvatore Rina atau Salvatore Totorina, sebagai bagian dari strategi perang terbuka melawan negara. Giovanni Brusca terlibat dalam penyediaan bahan peledak dan pengawasan lokasi. Meskipun bukan dia yang menekan tombol detonator, pembunuhan Borsellino sengaja dilakukan di depan rumah ibunya sebagai pesan mengerikan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi musuh mafia. Pemerintah Italia merespon dengan mengesahkan undang-undang anti-mafia yang lebih keras, termasuk memperkuat program perlindungan saksi dan memperluas penggunaan pasal 41 bis tentang penjara isolasi ketat untuk narapidana mafia. Pembunuhan ini juga memicu perpecahan internal Cosa Nostra, di mana beberapa anggota mulai mempertanyakan strategi konfrontasi langsung dengan negara. Kematian Borsellino mengungkap jaringan korupsi yang dalam. Investigasi kemudian menemukan bahwa catatan penting Borsellino tentang kolusi mafia dengan politisi menghilang misterius setelah kematiannya. Kasus ini juga memunculkan teori konspirasi tentang keterlibatan elemen dalam negara yang mungkin bekerja sama dengan mafia. Hari ini warisan Borsellino dan Falcone tetap hidup. Nama mereka menjadi simbol perlawanan terhadap kejahatan terorganisir. Setiap tahun pada tanggal 19 Juli dan 23 Mei, Italia memperingati hari pembunuhan mereka dengan upacara dan pendidikan anti-mafia untuk generasi muda. Bandara Palermo dinamai Falcone Borsellino dan karya mereka terus menginspirasi penegak hukum di seluruh dunia. Target Giovanni Brusca selanjutnya yaitu Giuseppe Di Matteo, bocah 12 tahun yang diculik. Giovanni Brusca ingin membunuh Giuseppe Di Matteo dengan cara yang sangat kejam dan tanpa belas kasihan. Giovanni Brusca ingin pembunuhan ini dengan rencana menghilangkan bukti, serta pembunuhan ini dilakukan sebagai balas dendam karena ayahnya Giuseppe, Santiano Di Matteo, menjadi saksi kerjasama yang mengungkap kejahatan mafia. Proses pembunuhan dimulai dengan penculikan Giuseppe pada tanggal 23 November 1993. Saat itu Giuseppe baru berusia 12 tahun. Ia diculik sepulang sekolah di Cinisi, Sisilia. Para penculik membawanya ke sebuah gudang terpencil di daerah San Giuseppe Jato. Selama 26 bulan, Giuseppe ditahan dalam kondisi menyedihkan. Ia dikurung di ruangan gelap tanpa jendela. Setiap hari ia menerima penyiksaan psikologis. Kesehatan fisiknya semakin memburuk. Para penculik secara rutin mengancam dan akan membunuhnya. Mereka bahkan memaksa Giuseppe mendengar pembicaraan tentang rencana pembunuhannya sendiri. Makanan yang diberikan sangat minim, kadang ia dibiarkan kelaparan. Pada Januari 1996, eksekusi akhirnya dilakukan. Brusca memilih metode yang sangat kejam. Giuseppe dicekik dengan tali secara perlahan. Proses cekikan ini sengaja dilakukan secara perlahan-lahan untuk memperpanjang penderitaan korban. Beberapa anggota mafia termasuk Brusca sendiri menyaksikan proses ini. Butuh beberapa menit sebelum Giuseppe akhirnya meninggal. Setelah pembunuhan, Brusca memastikan tidak ada bukti yang tersisa. Mayat Giuseppe direndam dalam tong berisi campuran asam sulfat dan hidrogen peroksida. Tulang-tulangnya sengaja dihancurkan terlebih dahulu dengan palu. Proses pelarutan ini memakan waktu hingga beberapa hari. Tidak tersisa jejak yang bisa dikenali. Sisa-sisa terakhir kemudian dibuang ke saluran pembuangan. Pembunuhan ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, sebagai balas dendam terhadap Santiano Di Matteo yang dianggap berkhianat. Kedua, sebagai pesan teror kepada masyarakat dan musuh mafia lainnya. Ketiga, sebagai contoh nyata tentang konsekuensi mengkhianati organisasi mafia. Yang membuat kasus ini sangat mengejutkan adalah Brusca tidak pernah menunjukkan penyesalan. Bahkan setelah menjadi saksi kerjasama, ia tetap tidak merasa bersalah atas pembunuhan seorang anak kecil. Kasus ini menjadi salah satu alasan utama kebencian masyarakat Italia terhadap Brusca. Giuseppe Di Matteo tidak pernah mendapatkan pemakamannya yang layak. Tidak ada makam atau tempat peringatan untuknya.
Ini menjadi simbol hilangnya nilai kemanusiaan dalam organisasi mafia. Pembunuhan ini menunjukkan bagaimana Cosa Nostra bisa melakukan apapun, termasuk pembunuhan anak kecil, untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Pada malam 17 September 1992, Ignacio Salvo, pengusaha dan tokoh kunci mafia Sisilia yang dikenal sebagai penagih pajak tak tersentuh, tewas ditembak oleh sekelompok pembunuh bayaran yang dipimpin oleh Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, dan Antonio Gio. Atas perintah langsung dari bos mafia Salvatore Totorina, pembunuhan ini terjadi di depan rumah Salvo di Santa Flavia saat ia baru saja masuk ke gerbang kediamannya. Motif utama pembunuhan ini hampir mirip dengan pembunuhan sahabat dan pelindung politiknya. Salvo telah menjanjikan untuk membatalkan putusan hukum berat terhadap mafia Maxitrial, pengadilan besar yang menjerat banyak anggota mafia, namun gagal mewujudkan janjinya. Dengan begitu, pembunuhan ini juga dianggap sebagai peringatan bagi politikus Giulio Andreotti yang diduga tak turun tangan membela mafia. Ignacio Salvo bersama sepupunya, Nino Salvo, pernah mengendalikan hubungan mafia dengan politik dan bisnis di Sisilia selama puluhan tahun, menjadikan mereka tak tersentuh dan sangat berpengaruh. Namun, mulai tahun 1980, posisi mereka mulai goyah karena pengakuan dari saksi mafia yang tertekan hukum, dan kematian kedua sepupu ini melambangkan runtuhnya satu era gelap mafia. Kematian tragis Ignacio Salvo adalah bagian dari gelombang kekerasan mafia yang juga menewaskan sejumlah tokoh penting lain seperti Salvo V dan hakim anti mafia yaitu Giovanni Falcone serta Paolo Borsellino pada tahun yang sama. Pembunuhan ini menegaskan betapa brutal dan terorganisirnya mafia dalam mempertahankan kekuasaan dan mengintimidasi semua pihak yang menghalangi mereka. Singkatnya, kisah kematian Ignacio Salvo adalah tragedi seorang pria yang terlibat dalam dunia kelam mafia dan politik yang akhirnya menjadi korban kekejaman organisasi yang pernah ia layani dan pernah ia pertahankan. Selain pembunuhan Falcone, Brusca juga bertanggung jawab atas gelombang pemboman di Roma, Firenze, dan Milan pada tahun 1993 untuk memperingatkan penegak hukum agar berhenti mengganggu jalannya organisasi mafia. Salah satu pemboman yang terkenal adalah menyerang Galeri Uffizi di Firenze. Teror ini dilakukan terhadap penegak hukum dan negara setelah pembunuhan Giovanni Falcone dan Paolo Borsellino. Setelah penahanan Rina pada Januari 1993, terjadi serangkaian pengeboman terhadap beberapa titik pariwisata di Italia seperti Via dei Geografili di Firenze adalah lokasi bom pada tahun 1993. Yang menghancurkan bagian dari menara lonceng dan membunuh beberapa orang. Kemudian Via Palestro di Milan juga sempat mendapat serangan bom yang menewaskan banyak korban di awal 1990, yaitu di Roma. Via San Giovanni in Laterano serta Via San Teodoro juga pernah menjadi lokasi serangan bom terkait mafia dan kelompok kriminal yang bikin geger Italia. Akibat aksi ini, 10 orang meninggal dan 71 orang luka. Semua kejadian ini menunjukkan betapa seriusnya dan brutalnya mafia saat itu melawan negara dan masyarakatnya. Ia diadili secara in absentia atas pembunuhan Ignacio Salvo, seorang abdi negara dan petugas pajak yang dikenal memiliki hubungan dengan jaringan mafia. Ditemukan pula gudang senjata miliknya di Sanguise Vejato yang menjadi suplai terbesar bagi jaringan mafia yang pernah ada. Di dalam gudang ini ditemukan ratusan pistol, senapan, bahkan pelontar granat. Penangkapan Brusca pada tanggal 20 Mei 1996, Giovanni Brusca ditahan di sebuah rumah kecil di Sisilia dekat Agrigento saat sedang makan malam bersama keluarga, anaknya Aditya Vincenzo Brusca serta adik ipar. Bersama dua anaknya, keberadaannya terdeteksi oleh polisi setelah mengukur kebisingan suara sirene petugas berpakaian preman yang tengah berpatroli dengan motor yang didengarkan oleh petugas lainnya yang sedang menyadap telepon Giovanni Brusca. Penangkapannya dirayakan secara meriah oleh kepolisian Italia. Pembelaan diri yang dilakukan Giovanni Brusca. Pembelaan diri setelah mendapat hukuman seumur hidup, Giovanni Brusca meminta supaya ia dibebaskan dari penjara dan menjalani tahanan rumah saja.
Permintaan ini mendapatkan kecaman dari saudara korbannya, yaitu Falcon. Ia merasa Brusca tidak layak atau Brusca tidak pantas mendapatkan pengistimewaan seperti itu. Brusca tercatat telah 2 kali mengajukan keringanan hukuman. Kolaborasi dengan penegak hukum setelah ditahan, Brusca mulai berkolaborasi untuk membuka kebenaran dengan kepolisian. Awalnya, niat berkolaborasi ini disambut dengan skeptisme. Ia dicurigai hanya bertobat sementara untuk menghindari hukuman berat yang menantinya sebagai bos mafia. Selama 3 bulan awal kerjasamanya, banyak sekali pengakuan Brusca yang tak dapat diverifikasi atau malah berbohong. Karena itu, para politikus kemudian menuntut pengetatan dalam sistem kolaborasi dengan pelaku kriminal. Brusca menawarkan versi kontroversial dari penangkapan Totorina, sebuah kesepakatan rahasia antara penegak hukum, agen rahasia, serta anggota jaringan Cosa Nostra yang sudah lelah dengan kediktatoran keluarga Corleonesi. Menurut Brusca, Bernardo Provenzano telah menjual Rina untuk beberapa arsip berharga di apartemennya di Palermo. Brusca juga mengklaim bahwa setelah Rina memerintahkan pembunuhan Falcon, ia melakukan negosiasi tidak langsung dengan Menteri Dalam Negeri, Nicola Macchino, untuk mencegah pembunuhan selanjutnya. Awalnya Macchino tidak mengakui ini, namun pada bulan Juli 2012, Macchino diperintahkan untuk menghadapi pengadilan dengan tuduhan menyembunyikan bukti pembicaraan negara dengan para mafia dan hubungannya dengan pembunuhan Falcon dan Borsellino. Brusca akhirnya diputuskan penjara di Rebibbia, Roma, walaupun ia telah berkali-kali memohon penahanan rumah sejak tahun 2002 yang semuanya ditolak. Namun pada 2004, ia dilaporkan keluar selama seminggu tiap 45 hari untuk bertemu keluarganya sebagai hadiah atas perilaku baiknya sebagai informan dan keinginannya bekerja sama dengan penegak hukum. Sebagai hasil kolaborasinya dengan polisi, hukumannya diturunkan menjadi 26 tahun penjara. Pembebasan Brusca juga menyulut kemarahan di ranah politik pemerintahan Italia. Orang yang melakukan tindakan-tindakan keji itu, yang melarutkan seorang anak dalam asam, yang membunuh Falcon, menurut saya adalah monster liar yang tak boleh dibebaskan dari penjara. Begitulah kisah kelam Giovanni Brusca, sosok pembunuh bayaran yang namanya selalu terukir dalam bayang-bayang gelap sejarah kejahatan. Di balik dinginnya tindakan dan kekejamannya ia lakukan, tersimpan jiwa yang penuh luka dan konsekuensi berat. Apakah penyesalan akan mampu menebus dosa-dosanya yang tak terhapus? Ataukah bayang-bayang masa lalunya akan terus membayangi setiap langkah hidupnya? Cerita ini mengingatkan kita bahwa di balik seorang pembunuh bayaran terdapat kehidupan yang hancur dan kebenaran yang sulit dilupakan. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan ini sampai akhir. Sampai bertemu di kisah berikutnya yang tak kalah seru dari kisah Giovanni Brusca.